Solo Supremalis Istu Keselamatan Rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan pemerhati konstitusi yang kami hormati, sebelum kita mendebatkan mosi kita pada kali ini, izinkanlah kami dari tim Sultan Hasanuddin untuk memperkenalkan diri. Saya Wildani Fitriana sebagai pembicara pertama, di sebelah kiri saya Vina Rizkiana sebagai pembicara kedua, dan di sebelah kanan saya Rizky Nuki Wildan sebagai pembicara ketiga. Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui, sejak 2019 lalu dunia diguncangkan oleh pandemi COVID-19 yang bermula di Cina. Pandemi didefinisikan sebagai wabah penyakit menular berskala besar yang bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas suatu wilayah geografis yang luas dan menyebabkan permasalahan baik dari segi kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Kini sudah tercatat 261 juta kasus terinfeksi COVID-19 di dunia dan 4,26 juta kasus di Indonesia. Kondisi pandemi telah mengakibatkan suatu krisis yang berdampak terhadap semua aspek kehidupan manusia. Meskipun sudah tersedia banyak metode penanganan pasien COVID-19, lonjakan kasus positif dan mortalitas masih tetap terjadi. Upaya pencegahan 3M dinilai kurang cukup untuk menekankan penyebaran virus ini sebab diperlukan sesuatu yang dapat menjaga kesehatan secara menyeluruh untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam upaya mengembalikan kondisi dunia sebagaimana sebelum pandemi, telah diusung program vaksinasi oleh pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Vaksinasi COVID-19 telah mengalami perjalanan yang panjang untuk memastikan keamanan dan keampuhannya melalui berbagai penelitian dan uji coba. Oleh sebab itu, vaksinasi harus diwajibkan bagi warga negara karena dinilai efektif untuk menyelamatkan negara dari darurat COVID-19. Dewan Juri yang kami hormati, maka dari itu kami dari Standing Position Pro menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap sangat setuju akan adanya mosi perdebatan kali ini. Selanjutnya akan dijabarkan secara rinci oleh pembicara kedua dari segi yuridis dan pembicara ketiga dari segi sosiologis empiris. Profesor Kusuma Atmaja mengatakan bahwasanya hukum harus bisa jadi sarana untuk menyelesaikan problematika dalam penyelenggaraan negara. Dewan Juri yang kami hormati, kewajiban vaksinasi bagi warga negara merupakan bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya, sebagaimana yang diamanatkan dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian diikuti dengan beberapa aturan yang ada, di antara aturan tersebut seperti yang tertera dalam pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya diikuti juga dengan aturan lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Dewan Juri yang kami hormati, maka berdasarkan aturan tersebut pemerintah menerapkan wajib vaksin yang dimana hal itu tercantum dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 atas perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 serta dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2020 dan Nomor 79 Tahun 2020 serta tertera juga dalam pasal 14 bab 3 Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, di mana di dalamnya dijelaskan bahwa setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran penerima COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13, maka yang wajib mengikuti vaksinasi COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang peraturan perundang-undangan. Dewan Juri yang kami hormati, vaksin diberikan guna menciptakan herd immunity agar penyebaran virus COVID-19 bisa ditekan. Saat ini pemberian vaksin COVID-19 tidak hanya ditujukan pada tenaga kesehatan, dewasa, atau lansia, namun anak-anak sudah bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan nomor HK 02.01-1-2007-2021. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa anak dengan usia 12 hingga 17 tahun sudah diperbolehkan menerima vaksin. Dewan Juri yang kami hormati, melihat dari aturan yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka vaksinasi ini tentunya mempunyai tujuan, di mana tujuan dari vaksinasi ini dalam pelaksanaannya termasuk dalam salah satu syarat yang merupakan al-huquq al-insaniyah fil al-Islam, yaitu hifdzun nafsi. Upaya dalam menyewujudkan kebaikan dalam memelihara jiwa, mengingat kesehatan jiwa merupakan nikmat dan anugerah yang besar dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga termasuk dalam hifdzun nafsi. Lex semper debit remedium, hukum selalu memberi obat. Dewan Juri yang kami hormati, dalam usul fikih menjelaskan bahwa jika ada dua mudarat yang saling berhadapan, maka diambil yang paling ringan.
Kaidah usul fikih tersebut sangat berhubungan dengan kewajiban vaksinasi, dikarenakan kewajiban vaksinasi tersebut lebih sedikit mudaratnya dalam menyelamatkan negara dari darurat COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi menjadi suatu hal yang wajib dikarenakan negara Indonesia masih darurat COVID-19. Maka dalam hal ini berlaku hukum tata negara darurat sebagaimana dalam teori Dulman menjelaskan bahwa hukum darurat negara dapat dilaksanakan dengan syarat salah satunya yaitu tindakan yang diambil sudah tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan negara. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan hasil survei perwakilan Johns Hopkins Center for Communication Programs dengan melibatkan 14 juta responden sejak Mei hingga akhir September 2021, hasil survei menunjukkan 67 responden mengatakan secara pasti menerima vaksin COVID-19. Berdasarkan survei data Insight Center pada 6 hingga 21 Agustus dengan melibatkan 8.299 responden, dari hasil survei itu ditemukan 77,9 responden sudah divaksin. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19 serta mengurangi kematian bagi tenaga kesehatan. Studi ini dilakukan terhadap lebih dari 71.000 tenaga kesehatan di DKI Jakarta, meliputi perawat, bidan, dokter, teknisi, dan tenaga umum lainnya sepanjang periode Januari hingga Juni 2021. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan hasil survei menjelaskan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap yang harus dirawat jauh lebih sedikit, yaitu 0,17% ketimbang mereka yang belum vaksinasi, yaitu 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus COVID-19. Kemudian vaksinasi dosis lengkap juga melindungi tenaga kesehatan dari risiko kematian dengan rasio 0,001% pada periode Januari hingga Maret 2021 dan 0,01% pada periode April hingga Juni 2021. Untuk itu, Dewan juri yang kami hormati, bahwa vaksinasi ini sangat penting dilakukan dan juga efektif untuk menyelamatkan negara dari darurat COVID-19, maka kami sebagai Standing Position Pro menyatakan dengan jelas, lugas, dan mantap sangat setuju terhadap perdebatan kali ini. Dewan juri yang kami hormati, tibalah kami di penghujung perdebatan kali ini. Kami tegaskan kembali bahwa kami sangat setuju atas mosi perdebatan kali ini, dikarenakan dengan adanya program wajib vaksin ini sangat berguna untuk melindungi dan menjaga hak-hak masyarakat, serta berguna untuk minimalisir penularan COVID-19. Dengan hal demikian dikatakan menyelamatkan hak-hak masyarakat karena kesejahteraan masyarakat merupakan hukum tertinggi. Maka rekomendasi yang diberikan oleh kami adalah: 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas agar dapat memberlakukan vaksin secara menyeluruh. 2. Mengingat vaksin memberi dampak yang baik guna minimalisir penularan COVID-19, serta mengingatkan bahwa vaksin ini sudah dipakai di berbagai negara serta terbukti dapat memberikan perlindungan diri sendiri maupun orang lain, dan juga vaksin dapat menurunkan risiko terjadinya penularan. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.